Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marin Karamali Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya berjudul Analisis Persediaan Material Yudhistira Twisted Pair untuk Pemasangan Jaringan Studi Kasus di PT Pratama Persada Teknologi. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, PT Pratama Persada Teknologi adalah perusahaan kontraktor yang melakukan pemasangan internet, telepon, jaringan, dan CCTV. Sama seperti pada perusahaan umumnya, PT Pratama Persada Teknologi memerlukan persediaan untuk melakukan proses bisnisnya. Untuk melakukan proses bisnisnya, material yang sering digunakan PT Pratama Persada Teknologi adalah ITPK Berkat 6. Jadi, pada ITPK Berkat 6 ini, apabila terjadi kelebihan persediaan, maka PT Pratama Persada Teknologi akan menanggung biaya persediaan yang tidak sedikit. Tapi jika terjadi kekurangan persediaan, maka PT Pratama Persada Teknologi akan menanggung biaya penalti karena keterlambatan. Dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah menentukan jadwal pemesanan komponen material ITP untuk pemasangan jaringan selama tahun 2022 pada Pratama Persada Teknologi akan memangkas biaya. Yang kedua, menentukan jumlah pemesanan komponen material ITP untuk pemasangan jaringan selama tahun 2022 pada PT Pratama Persada Teknologi agar tidak terjadi kelebihan stok ataupun kekurangan stok. Yang ketiga, menentukan selisih biaya persediaan berdasarkan metode MRP terpilih dan aktual yang dikeluarkan oleh PT Pratama Persada Teknologi. Selanjutnya, studi literatur. Yang pertama ada persediaan. Jadi persediaan adalah barang atau material komponen yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses bisnisnya atau untuk dilakukan penjualan kembali. Yang selanjutnya adalah pengendalian persediaan. Jadi pengendalian persediaan adalah kebijakan untuk menetapkan tingkat persediaan yang diawasi dalam jadwal dan kuantitas. Selanjutnya ada material requirement planning. Jadi material requirement planning adalah perencanaan dan penjadwalan yang menggunakan serangkaian aktivitas berupa netting, loading, setting, dan explosion. Dan material requirement planning yang saya gunakan adalah load for load, economic order quantity, variable order quantity, dan part period balancing. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dimulai dengan perumusan masalah pada PT Pratama Persada Teknologi, kemudian melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dengan menelaah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan MRP. Selanjutnya ada studi lapangan, yaitu dengan meriset gudang di PT Pratama Persada Teknologi. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu data laporan pembelian di ITPK Berkat 6 selama bulan Januari sampai Desember 2022. Yang kedua ada wawancara dengan pihak terkait, administrasi pembelian barang, serta observasi gudang persediaan PT Pratama Persada Teknologi. Selanjutnya ada pengelolaan data dan pembahasan. Jadi, yang pertama ada identifikasi barang material ITP yang paling banyak menimbulkan persediaan. Yang kedua, menggunakan material requirement planning. Selanjutnya ada kesimpulan dasaran, yaitu memberi kesimpulan hasil penelitian dan memberi saran, dan selesai. Selanjutnya ada pengumpulan data pada material ITP kabel kategori 6 sampai tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember. Di sini terdapat persediaan awal, persediaan masuk, persediaan keluar, dan persediaan akhir. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama menggunakan load for load. Di sini pada metode load for load diperoleh biaya simpan sebesar Rp6, biaya pesan sebesar Rp3.600.000. Maka total biaya yang dihasilkan pada load for load adalah Rp3.600.000. Selanjutnya yang kedua ada metode economic order quantity. Biaya simpannya adalah Rp1.995.000, biaya pesannya adalah Rp2.000.000. Sehingga total biaya pada metode EOQ ini adalah Rp3.995.000. Selanjutnya ada metode POQ. Di sini biaya simpan pada POQ adalah Rp850.000, biaya pesannya Rp1.600.000. Sehingga total biaya yang dihasilkan pada metode POQ adalah Rp2.450.000. Selanjutnya ada metode part period balancing. Di sini biaya simpannya adalah Rp527, dan biaya pesannya adalah Rp1.600.000. Sehingga total biaya yang diperoleh adalah Rp2.627.000. Selanjutnya ada analisis. Berikut merupakan rekap dari perhitungan biaya menggunakan metode MRP sebelumnya dengan menggunakan LFL, EOQ, POQ, dan PBB. Dan di sini terlihat bahwa metode yang menghasilkan biaya paling minimum ditemukan pada metode part period balancing, sehingga metode ini yang terpilih, yaitu sebesar Rp2.172.000. Selanjutnya kesimpulan.
Jadi, perusahaan PT Pertama Pusat Teknologi sebaiknya menggunakan metode material requirement planning. Dan pemesanan yang dilakukan untuk UTP kabel kategori 6 adalah menggunakan metode path balancing karena menghasilkan biaya yang paling minimum, sehingga menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp1.136.000 dari biaya aktual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.